Selamat pagi. Bagian kedua daripada pemrograman linier disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Kita sudah bahas tentang tahapan riset operasi, ada 6, mulai perumusan masalah, pembuatan model matematis, penurunan penyelesaian model, pengujian model, dan penyelesaiannya. Yang kelima, penentuan kendali dan implementasi. Yang berikutnya adalah membahas tentang perumusan masalah, yaitu yang pertama mempelajari sistem, bukan parsial. Yang kedua penentuan tujuan, bisa memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan ongkos. Yang ketiga penetapkan kendala-kendala. Yang keempat penentuan alternatif prosedur kegiatan. Yang kelima penentuan batasan waktu. Pembuatan model matematis yang pertama adalah memisalkan X1 atau X2 atau Xn adalah jumlah yang diproduksi produk 1 atau 2 atau produk yang ke N. Yang kedua, penetapan fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan keuntungan, memaksimisasikan keuntungan atau meminimasikan biaya, di mana Z sama dengan sigma dari Cj kali Xj, di mana J berjalan dari 1 sampai N. Yang berikutnya adalah penentuan kendala. AIJ kali XJ sama dengan BI atau AIJ kali XJ lebih kecil sama dengan BI atau AIJ kali XJ lebih besar sama dengan BI. Syaratnya adalah XJ, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Tidak mungkin kita memproduksi suatu barang adalah minus 5 unit. Contoh soal, diketahui PT Aryan Jaya Sugar Company merupakan produk gula. Perusahaan ini membawai 3 pabrik. Pabrik 1 memproduksi gula cair, yang berikutnya gula SHS, yang ketiga adalah gabungan antara bisa memproduksi gula cair dan gula SHS. Departemen Research and Development diminta untuk melakukan pengembangan produk dan diusulkan untuk dapat memproduksi gula dengan keuntungan yang maksimum. Dengan kendala seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini. Ada 3 pabrik. Pabrik yang pertama hanya bisa memproduksi gula cair, yaitu hanya 1 kilogram 1 kilogram dan hanya 1 gram per 1 jam dan hanya boleh memanfaatkan fasilitas 4 jam per hari. Yang kedua adalah pabrik kedua hanya bisa memproduksi gula SHS. Itu pun hanya punya waktu 12 jam sehari. Sedangkan pabrik yang ketiga bisa memproduksi gula cair dan gula SHS dengan waktu 18 jam per hari. Sedangkan keuntungannya adalah untuk gula cair Rp3.000 per kilogram, sedangkan gula SHS adalah Rp5.000 per kilogram. Maka model matematis yang dibuat adalah yang pertama, penentuan variabel keputusan. X1 adalah jumlah gula cair yang diproduksi, X2 adalah jumlah gula SHS yang diproduksi. Yang kedua, penentuan fungsi tujuan, memaksimumkan keuntungan. Z sama dengan 3X1 plus 5X2 atau 3.000X1 plus 5.000X2 boleh. Penentuan kendala, 1X1 lebih kecil sama dengan 4. Kendala yang kedua adalah 2X2 lebih kecil sama dengan 12. 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 18. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Dapat dilihat dari tabel yang sudah diberikan. Solusi yang pertama adalah secara grafis digambarkan bagaimana menggambarkan koordinat X1 dan X2. Persamaan yang pertama, X1 lebih kecil sama dengan 4. Kita gambarkan adalah garis vertikal ini ke wilayah kiri dia, layak ke wilayah kiri. Yang kedua adalah persamaan yang kedua, kendala yang kedua yaitu 2X2 lebih kecil sama dengan 6 atau
X2 lebih kecil sama dengan garis yang kedua yaitu garis horizontal ke bawah, layak ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah 3x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 18. Kita misalkan X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 9, maka diperoleh titik 0,9. Yang kedua adalah bila X2 sama dengan 0, maka X1 diperoleh 6, sehingga didapatkan titik 6,0. Maka diperoleh titik yang kedua. Hubungkan dua titik koordinat ini, 0,9 dan 6,0. Maka diperoleh persamaan yang ketiga. Maka dari ketiga persamaan ini, maka persamaan yang memenuhi, daerah yang memenuhi persamaan yang keempat adalah X1 lebih besar 0 ke atas ini. Yang persamaan keempat lebih besar sama dengan 0 ke sini, ke arah kanan. Sehingga daerah yang memenuhi kelima persamaan ini adalah garis yang diarsir merah. Untuk itu kita akan mencoba dengan metode coba-coba, yaitu kalau fungsi tujuannya adalah 3x1 plus 5x2, misalkan Z sama dengan 10, maka kita bisa dapatkan beberapa titik. Garisnya adalah ini. Yang kedua, masih memungkinkan. Kita bisa geser lagi ke atas lagi, yaitu gimana kalau Z sama dengan 20? Maka diperoleh persamaan yang kedua, yaitu masih bisa sampai maksimum. Masih kita bisa maksimumkan. Yang berikutnya adalah di titik ini. Maka yang memenuhi kelima persamaan adalah titik 2,6 atau koordinat 2,6, atau kita bisa menetapkan bahwa kesimpulannya adalah variabel keputusan X1 jumlah gula cair adalah yang diproduksi adalah 2 kg, sedangkan X2 jumlah gula SAS yang diproduksi 6 kg per hari, sehingga fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3x1 plus 5x2 sama dengan Rp3.000 kali 2 kg ditambah Rp5.000 per kalikan 6 kg diperoleh Rp36.000 per hari. Ringkasan, tadi kita sudah bahas secara singkat, ada beberapa soal yang bisa diselesaikan, beberapa contoh yang mirip sehingga tidak mudah untuk, tidak kesulitan untuk menyelesaikannya. Ada contoh yang lain, ada soal-soal yang lain, kemudian referensi yang digunakan adalah itu juga menggunakan bukunya Manajemen Produksi karangan Bambang Sugiono Agus Purwono yang diproduksi di NN Press dengan nomor ISBN 976-602-972-7245, diproduksi pada tahun, diterbitkan pada tahun 2019. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.